Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elda Ferdianasari dengan NIM 17009740006, Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi. Nah, di sini saya mau menjelaskan mengenai materi mobile computing. Langsung saja. Nah, dalam pembahasan mobile computing, kita akan membahas 6 poin, yaitu pengertian mobile computing, perkembangan mobile computing, konsep mobile computing, aplikasi mobile computing, pendukung mobile computing, serta keterbatasan mobile computing. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian mobile computing. Nah, jadi pengertian mobile computing itu ada 3. Yang pertama, mobile computing itu merupakan sejumlah teknologi yang bisa mengakses internet. Tidak hanya di satu tempat, tapi bisa dilakukan di mana saja. Lalu yang kedua, mobile computing ini juga sekumpulan peralatan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak lainnya bisa berpindah tempat atau bisa dibawa kemana saja, karena bisa menggunakan ponsel atau iPhone. Lalu yang ketiga, mobile computing merupakan teknologi portable atau yang bisa dibawa kemana-kemana, yang dapat berkomunikasi dengan jaringan tanpa kabel atau nirkabel, tetapi berbeda dengan wireless komputer. Nah, wireless computing itu lebih ke jaringannya, lalu untuk mobile lebih ke perangkatnya. Jadi perbedaannya di situ ya. Nah, di sini ada perkembangan mobile computing. Ada 3 perkembangan mobile computing. Yang pertama yaitu sebelum ke suatu mobile computing, dulu itu menggunakan single user. Jadi mengacu kepada suatu sistem operasi yang hanya bisa digunakan oleh satu pengguna saja setiap saat. Lalu yang kedua, berkembang networking yang merupakan suatu kesatuan komputer dan dihubungkan melalui kabel, sehingga komputer yang satu dengan komputer yang lain bisa saling berhubungan dan berkomunikasi, bertukar informasi kayak sharing, file, printer, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, nah ini nih yang berkembang menjadi LAN, MAN, WAN, dan sekarang yang lagi berkembang adalah mobile computing. Nah, di sini ada konsep mobile computing. Yang pertama yaitu mobilitas. Maksudnya, yaitu transisi pada jaringan telepon seluler untuk setiap penggunaan sinyal. Transmisi dari suatu stasiun pangkalan dengan stasiun yang lain yang berdekatan letak dalam keadaan si pengguna bergerak. Lalu yang kedua, proses migrasi yaitu aplikasi yang mendukung daya mobilitas. Yang ketiga, privasi dan keamanan membutuhkan sumber daya pengolahan dan sumber komunikasi yang banyak ketika protokol yang berdasarkan public key encryption. Yang keempat adalah otoritas, yaitu di layanan di mana pengguna dapat mengakses dari ponsel mereka secara wireless. Enkripsinya yaitu keamanan. Nah, di sini ada aplikasi mobile computing dan beberapa mobile application yang sudah ada saat ini, di antaranya yang pertama yaitu di bidang kendaraan. Nah, biasanya memanfaatkan mobile computing ini untuk pemantauan dan koordinasi yaitu GPS. Lalu peralatan emergency yaitu berakses ke dunia luar. Lalu yang ketiga, akses web dalam keadaan bergerak. Jadi dengan mobile computing kita bisa mengakses web dalam keadaan berpindah-pindah, tidak hanya di situ saja. Lalu, yang keempat yaitu location aware service. Maksudnya di sini adalah, jadi layanan ini tuh layanan informasi yang dapat diakses menggunakan perangkat mobile dan harus melalui jaringan internet dan seluler yang memanfaatkan kemampuan penunjuk lokasi. Nah, tadi seperti web dan perangkat mobile. Lalu information service. Jadi ada layanan untuk memberikan segala macam informasi. Lalu yang keenam adalah discount operation yaitu mobile agents. Lalu yang ketujuh yaitu entertainment. Jadi hiburan. Jadi mobile computing ini juga ada hiburannya, yaitu bisa berupa games dan lain sebagainya. Nah, di sini ada jenis-jenis mobile computing. Yang pertama, laptop. Lalu ada wearable komputer, yang mana teknologi komputer bisa dipakai layaknya pakaian atau menempel di tubuh pakaian. Nah, contohnya biasanya kayak jam pinter, kayak smartwatch, atau kacamata pintar yang ada PDA, yaitu Personal Digital Assistant. Jadi komputer berukuran kecil dengan fungsi yang terbatas. Jadi ini contohnya tuh kayak cellphone, terus smartphone, PDA dengan Integrated Cellphone Functionality, jadi lebih pinter per smartphone yang saat ini sedang kita gunakan. Lalu ada computer, yaitu computing device yang terpasang di automobile dan beroperasi seperti wireless computer, sound system, GPS, dan DVD player. Lalu ada ultra mobile PC, jadi komputer ini berukuran seperti PDA yang berfungsi untuk mengoperasikan sistem. Lalu ada internet tablet, sebuah internet appliance dalam bentuk tablet.
Nah, di sini juga ada loh pemanfaat penggunaan mobile computing. Yang pertama, biasanya kita kan juga bisa membuat database sederhana. Lalu yang kedua, menggunakannya mobile computing juga bisa kita gunakan sebagai remote. Lalu yang ketiga, mencoba web server di mobile phone. Nah, saat ini di phones kita semua, mobile phone kita, itu kan pastinya bisa mencoba web server kan. Nah, itu adalah salah satu pemanfaat guna mobile computing. Yang keempat yaitu melakukan pertukaran data antar mobile. Nah, di sini kita kan biasanya kalau misalnya ada tugas atau ada apa, nah kita kan selalu bertukar data antar mobile saya dengan teman saya. Nah, kita bisa melakukan itu. Nah, di sini ada pendukung mobile computing nih. Di situ ada dua, yaitu hardware dan software. Apa saja hardware untuk mendukung mobile computing? Yang pertama ada CPU. Lalu yang kedua ada storage, yang ketiga ada memory, yang keempat ada communication atau wireless, Wi-Fi, CDMA, GSM, dan lain sebagainya. Yang kelima ada sensing device, yaitu kamera contohnya. Lalu ada display device atau LCD. Lalu untuk pendukung mobile computing di bidang software, yaitu ada US, contohnya Microsoft Windows, Mobile, Symbian, RIM, Palm, Linux. Lalu yang kedua ada Java, ME, biasanya populer untuk game. Lalu yang ketiga ada application. Yang keempat ada Symbian, didukung data. Yang kelima ada Android. Yang keenam ada iPhone. Hanya ada pada Mac OS X. Lalu ada Palm OS juga. Nah, selain ada pemanfaatan dan mendukung mobile computing, di sini juga ada keterbatasan yang dihadapi mobile computing. Yang pertama yaitu bandwidth yang belum memadai. Maksudnya gimana? Jadi keterbatasan pada mobile computing yaitu bandwidth yang dapat digunakan masih terbatas dan belum terlalu memadai dibandingkan dengan media non-mobile computing. Lalu standar keamanan. Nah, pada standar keamanan, pada pemakaian mobile computing juga belum terlalu tinggi, sehingga penggunaan mobile computing masih beresiko terhadap privasi para penggunanya. Nah, jadi kurang amannya ini karena data pengguna user ditempatkan pada hosting yang digunakan bersama-sama dengan pengguna lainnya dan dikhawatirkan data ini mudah diretas oleh hacker. Lalu yang ketiga yaitu konsumsi daya atau listrik. Nah, maksudnya gimana? Hal ini dikarenakan rata-rata mobile computing memakai baterai sebagai tenaganya dan baterai rata-rata hanya kuat untuk bertahan selama 4 hingga 5 jam. Lalu yang keempat ada user interface. Nah, user interface ini pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat-perangkat yang lain juga masih kurang. Surface ini karena masih kurang dan kurangnya pemahaman user juga banyak sekali yang belum mengetahui teknologi ini karena minimnya pelatihan atau seminar IT yang membahas cloud computing. Lalu di situ ada interface untuk transmisi jadi kurang lebih sama kayak nomor 4. Jadi gangguan-gangguan transmisi kayak sinyal mobile computing biasanya karena cuaca buruk. Nah, itu kan biasanya sinyalnya pada jaringan kita atau sinyal kita kan terganggu. Nah, itu keterbatasannya juga. Lalu yang keenam adalah masalah kesehatan. Nah, jadi mobile computing ini juga dapat mengganggu masalah kesehatan pengguna mobile computing jika dipakai terlalu lama. Gangguan kesehatan itu antara lain kelelahan mata, sakit kepala, punggung, dan lain sebagainya. Jadi keterbatasan mobile computing mungkin karena daya magnetnya atau yang terdapat pada perangkat-perangkat mobile computing kepada penggunanya itu sangat berpengaruh besar jika kita tidak memanajemen waktu untuk menggunakan mobile computing sehingga bisa merusak atau bisa mengganggu kesehatan kita. Untuk itu kita harus pintar-pintarnya memanajemen waktu menggunakan mobile computing sepintar mungkin dan kalau misalnya kita sudah capek, sudah merasa lelah, itu lebih baik dicukupkan saja atau diistirahatkan dulu tubuhnya untuk menggunakan mobile computing. Itu saja. Dan sekian pembahasan singkat mengenai mobile computing. Semoga kita bisa berjumpa kembali dengan pembahasan singkat yang lainnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.